Tapi saya adalah salah satu pencoblos Bapak waktu Pilpres. Karena satu program menghapus batas maksimal melamar pekerjaan umur. Itu doang. Dan gara-gara itu Pak Anies kalah karena jelas targetnya pengangguran. Pak, Bapak yang masak di KTT itu Pak ya? Waduh. Welcome to my gerobak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Anies kembali muncul di publik karena di roasting oleh para komika. Tentu saja para komika ini sangat menyindir Anies Baswedan ketika Pak Anies ini kalah dari Pilpres kemarin. Tentu itu menjadi pukulan telak oleh Anies karena di roasting abis sama komika, dan ada yang mengaku salah satu komika itu pemilih Anies yang merupakan disebut sebagai anak abah. Ngakak banget ya ketika Anies ini di roasting oleh pendukungnya sendiri. Nah, sedangkan Bapak Jokowi menerima tamu beberapa hari terakhir ini yang begitu banyak masyarakat datang, dan ada Chef Arnold yang menjamu semua tamu ini, memasakkan tamu yang datang di rumah Bapak Jokowi. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Ada yang masih ingat dengan Seniman Bersatu? Anak-anak abah yang semuanya seniman. Ada stand up komedian, pantomimer, pandai pedang gitu, pengrajin asbak gitu. Semuanya. Di sini yang dulu anak abah boleh minta tepuk tangan? Masih ingat dengan baju kebanggaan ini abahku? Lambang burung hantu di dada. Ternyata selama ini abah bapaknya Faisal. Saya bagian dari Seniman Bersatu, dan yang sekarang kalian tonton adalah orang kalah dan pendukungnya ngumpul. Ini bukannya roasting, malah kayak refleksi diri gitu. Kok bisa sih bah, dulu kita kalah. Abah kurang apa sih? Kurang budget, kurang buzzer, sama kurang nangis di TikTok. Coba bah nangis gitu. Desak Anies Surabaya saya datang tapi nggak bisa masuk. Bah Anies di panggung saya desak-desakan. Padahal saya pengen dengan belasan ribuan orang lain nyanyi buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Endingnya kalah sama tabrak-tabrak masuk. Desak Anies gak masuk gitu. Bersatu padu rebut demokrasi. Bah, kalau demokrasi gak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Abah nih sekarang suka ngisi bikin sesuatu buat kaum muda, masuk ke kampus. Bah, wapres kita nggak sesering itu gitu. Mending ke SD ya kan, gimana makanan gratisnya enak toh. Bah, anak muda sekarang tuh nggak suka tau kayak gitu. Bikin aja konten yang ngepop gitu. Abah duduk nyender depan minimarket minum botol kopi, laki-laki tidak bercerita. Tahu-tahu nganggur. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Atau bikin konten we listen we don't judge. Ngomong depan kamera, sebenarnya saya nggak suka sama gitu. Bah, saya anak bahasa Indonesia bah. Abah kan suka berpuisi. Saya sudah menyiapkan sebuah rima untuk abah. Judulnya Curahan Hati Seorang Anak Abah, karya Fajar Anies Lover.
Banyak yang tertawa sebab kau pilih KTP angin sebagai diksi. Saya paham bah itu cuma majas personifikasi. Ya sekarang cuma bisa evaluasi. Besok-besok tanya dulu dong sama Panji. Cukup lelah pasca bertarung, meski kalah tak akan murung, sibuk di rumah pelihara burung. Abah matanya agak merah, oh keselepet sarung. Tapi saya adalah salah satu pencoblos Bapak waktu Pilpres. Karena satu program menghapus batas maksimal melamar pekerjaan umur. Itu doang. Dan gara-gara itu Pak Anies kalah karena jelas targetnya pengangguran. Jelas kalah sama yang targetnya anak-anak dan ibu-ibunya makan gratis, jelas kalah gitu. Karena gini Pak, saya sudah googling 2024 rata-rata pengangguran di Indonesia ada 7 juta. Saya yakin yang nyoblos Bapak cuma 5 juta. 2 jutanya ngapain? Kesiangan. Mau jalan nyebat dulu. Nyampe TPS gak nyoblos tapi minta kopi. Ya saya tahu niat Pak Anies baik, pengen nekan angka jumlah pengangguran ya, tapi menang dulu. Kalah gini kan jadi nambah 1. Tapi saya jujur, saya masuk Suci terinspirasi dari Bapak. Karena Bapak tuh selalu produktif berkarya. Pak Anies pernah bikin buku yang isinya tuh gagasan untuk negara kita, teman-teman. Boleh tepuk tangan. Judul bukunya Memenangkan Indonesia. Kalah. Malah jadi buku fiktif. Ilusi itu bukunya, setara Doraemon. Setara SpongeBob itu mah Pak. Kacau. Mending mah Bapak jangan bikin buku Pak, bikin anime. Keinginan sendiri ya Bu? Keinginan sendiri? Iya. Ibu-ibu dilawan. Mutlak. Mama dilawan. Mama dilawan. Settingan juga sebelah kanan. Masakan Gak mungkin kan kalau nggak di sini. Jajan berapa kloter, Chef? Wah, santai. Santai. Bapak yang masak di KTT itu Pak? Waduh. Welcome to my gerobak. Ini namanya nasi goreng apa, Chef? Nasi goreng KTT. KTT. Nasi goreng KTT ya. Interview ini kata-kata. Bang Syarif, kata-kata hari ini dong. 5. Jajan berapa kloter? Wah, Pak, Bapak yang masak di KTT itu Pak ya? Waduh. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat roastingan para komika yang ditujukan kepada Anies Baswedan, dan para komika ini sangat menyindir sama Pak Anies. Karena apa? Kenapa bisa Pak Anies kalah, kurang ini, kurang itulah. Dan komika ini memukul telak Pak Anies dan membuat Pak Anies ini tertawa terbahak. Tentu saja di salah satu komika itu ada yang mengaku pendukung Pak Anies alias anak abah. Jangan sampai ada juga pendukung ini Partai Banteng di salah satu komika tersebut. Nah, sedangkan Bapak Jokowi menerima tamu yang begitu banyak di rumahnya, dan ada Chef Arnold yang memasak untuk tamu yang berkunjung di rumah Bapak Jokowi. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.